Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan tutorial terkait dengan pendataan proktor madrasah, kemudian pengawas madrasah dan peserta BIMTEK untuk pelaksanaan AKMI tahun 2023. Oke, sebelumnya Bapak Ibu silahkan untuk mengakses portal AKMI ya di alamat portal.akmi.kemenag.go.id ya. Kemudian di sini tampil seperti ini ya, nanti akan tampil seperti ini. Kemudian selanjutnya klik tombol masuk di sini ya, klik tombol masuk. Nah, masukkan username dan passwordnya ya. Jadi username dan passwordnya nanti akan didapatkan melalui Kemenag dan Kanwil begitu. Nah, seperti ini, username-nya itu NSM, passwordnya itu nanti didapatkan dari Kanwil ya, atau Kemenag. Kemudian klik tombol masuk. Nah, tunggu sampai dialihkan ke halaman dashboard. Nah, seperti ini. Jadi ketika Bapak Ibu sudah berhasil masuk, nanti akan ada pengumuman. Nah, di sini untuk memudahkan koordinasi, ini kebetulan saya login menggunakan madrasah yang ditunjuk untuk pelaksanaan uji validasi ya. Nah, di sini ada tautan untuk masuk ke grup WhatsApp ya. Seperti ini. Langsung kita join grupnya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu mengisi proktor madrasah, jadi di sini Bapak Ibu wajib mengisi dulu admin madrasah ya. Jadi admin madrasah itu siapa? Admin madrasah itu ya Bapak Ibu yang pegang akun ini gitu kan, yang pegang akun portal AKMI. Misalkan kita masukkan NIK-nya, kemudian masukkan namanya, misalkan. Kemudian nah ini emailnya bisa menggunakan email madrasah atau email personal seperti itu ya. Kemudian nah ini bisa diupdate passwordnya ya Bapak Ibu ya. Jadi yang tadi diberikan oleh Kemenag atau Kanwil, silakan Bapak Ibu bisa langsung update passwordnya. Simpan. Nah, setelah berhasil tersimpan, ada keterangan hijau di sini, Bapak Ibu tutup. Kemudian di sini di dashboard ini masih 0 semua ya, belum mengisi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu silakan mengisi untuk pendaftaran proktor terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada petunjuknya. Yang pertama, silakan lakukan pendaftaran proktor. Kemudian kuotanya itu hanya 1 orang ya. Jadi setiap madrasah itu nanti kuotanya beda-beda. Nah, ini 1 orang, berarti hanya bisa mendaftarkan 1. Kemudian setelah mendaftarkan, silahkan klik icon WhatsApp nantinya ya, begitu. Oke, selanjutnya kita buat klik tombol icon pendaftaran dulu di sini ya, tombol pendaftaran nanti muncul seperti ini. Nah, diisikan NIK proktornya ya, proktor yang ditunjuk ya, NIK-nya, kemudian nama lengkapnya siapa misalkan. Kemudian emailnya apa. Nah, emailnya harus valid ya, harus aktif. Jadi kalau misalkan emailnya nggak aktif, nanti nggak bisa diverifikasi begitu ya. Jadi harus aktif. Nomor WhatsAppnya juga harus aktif begitu. Kita masukkan nomor WhatsAppnya. Setelah diisi form ini, klik simpan. Nah, ini kalau misalkan sudah terdaftar ini nggak bisa ya. Jadi nggak boleh ada orang yang sama menjabat sebagai proktor atau sebagai DM dan seterusnya. Jadi harus beda orang. Seperti itu ya. Simpan. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah tersimpan nanti akan muncul di tabel seperti ini ya. Jadi hanya 1 orang ya. Jadi kalau misalkan mau daftar lagi nanti nggak bisa. Akan muncul keterangan kuotanya hanya 1 orang begitu. Nah, ini tapi di sini notifikasi belum terkirim ya. Jadi pastikan Bapak Ibu klik icon WhatsApp di sini ya. Nah, ini ada nomor 3 ya. Setelah mendaftarkan silahkan klik icon WhatsApp untuk mengirimkan notifikasi dan melengkapi data ke email pendaftaran tim AKMI. Jadi di sini Bapak Ibu harus klik icon WhatsApp. Jadi nanti akan dikirim tautan di sistem ya untuk mengisi biodata proktornya ya. Selain melalui email atau tautan yang dikirim ke email, nanti juga proktor bisa langsung masuk melalui portal AKMI ya. Nah, di sini ada email dan passwordnya di sini ya. Jadi bisa langsung masuk melalui portal AKMI juga. Oke, kita coba yang cara pertama ya, yang melalui email ya. Jadi Bapak Ibu sebagai admin madrasah, di sini klik icon WhatsApp. Nah, kemudian tunggu sampai statusnya berubah menjadi seperti ini. Notifikasi terkirim, tim belum melengkapi biodata. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu sudah mengirim notifikasi ke emailnya proktor ya, proktor yang ditunjuk. Jadi proktor harus cek emailnya. Jadi cek emailnya kemudian dilengkapi biodatanya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba cek emailnya. Nah, ini sudah masuk ya. Di sini ada email masuk baru nih. Nah, kita klik. Nah, di sini ada email notifikasi Dendi Nur Aziza ditunjuk sebagai tim AKMI ya, tim AKMI madrasah. Kemudian
silakan untuk melengkapi data dengan klik tautan di bawah ini. Jadi bisa melalui tautan, tinggal klik aja langsung masuk ke halamannya Proktor ya, seperti ini. Nah ini seperti ini ya, jadi bisa melalui ini atau melalui portal AKMI ya. Jadi ini sudah langsung masuk. Tapi kalau bagaimana kalau misalkan melalui portal AKMI? Nah kalau misalkan ada portal AKMI, tinggal klik seperti ini, sama yang tadi ya, kayak yang tadi, klik masuk, kemudian login menggunakan username-nya email yang ini ya, yang didaftarkan, kemudian passwordnya ini, name, kemudian passwordnya ini. Nah sama ya, nanti akan dialihkan juga ke halaman yang tadi, ke halaman dashboardnya Proktor seperti ini ya. Nah ini sama ya, ini namanya seperti itu. Jadi bisa melalui email atau langsung portal AKMI begitu ya. Kemudian Proktor harus mengisi biodata ya. Jadi Proktor itu harus mengisi biodata, kemudian mengunggah dokumen yang dibutuhkan atau yang diminta oleh tim AKMI pusat begitu ya. Nantinya akan melalui tahapan verifikasi oleh tim admin madrasah yang sebelumnya. Oke, kita akan ke tahapan yang pertama dulu, yang mengisi biodata terlebih dahulu ya. Jadi saya login sebagai Proktor ya, Proktor, isi biodata, kemudian di sini tinggal dilengkapi yang kosongnya, misalkan NPWP. Oke, kemudian jenis kelamin misalkan ya, tempat lahir misalkan mana, kemudian tanggal lahirnya tinggal pilih. Nah, misalkan 2060 contohnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini nomor HP sudah otomatis terisi ya, nama otomatis terisi, email terisi, kemudian pendidikan terakhir kita pilih, nama banknya ya, nama bank misalkan bank apa yang digunakan oleh Proktor tersebut ya, misalkan nama Bank Mandiri. Nah, nomor rekening berapa? Ya, nomor rekeningnya gak boleh salah ya. Nah, kemudian atas nama siapa di sini. Seperti ini ya. Jadi kemudian di sini ada asal instansi, alamatnya sudah otomatis ya, provinsi, kap kota sudah otomatis dari akun madrasah. Ini passwordnya juga sudah otomatis dari tadi yang dibuat ya, jadi boleh diupdate langsung atau dibiarkan saja seperti itu. Kemudian list kepegawaian misalkan. Nah kalau PNS nanti harus mengisi NIP sama golongan ya, misalkan non PNS. Ini alamat lengkapnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian setelah terisi semuanya, Bapak Ibu silakan klik selanjutnya, masukkan tanda tangannya di sini ya. Nah, kemudian ambil tanda tangan, kemudian klik selanjutnya kembali. Nah, di sini sudah terisi semua, tinggal unduh biodata. Nah, sudah seperti ini. Ini jabatannya Proktor Madrasah ya, sini. Proktor Madrasah. Selanjutnya Bapak Ibu, ini belum bisa diverifikasi ya. Jadi ini data ini kami anggap belum lengkap, jadi belum dianggap Proktor. Nah, Bapak Ibu sebagai Proktor harus unggah dokumen terlebih dahulu di sini ya. Nah, klik menu unggah dokumen, kemudian di sini ada beberapa dokumen yang diminta. Yang pertama ada pas foto, KTP, nomor NPWP, halaman pertama buku rekening, dan surat tugas atau SK. Pertama kita coba upload dulu pas fotonya ya. Caranya gimana? Caranya yang pertama di sini ada tombol ambil file ya. Di sini ya, klik, kemudian Bapak Ibu cari fotonya ya. Misalkan di mana? Nah, misalkan di sini ya. Ini fotonya misalkan ya, contoh. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu bisa di preview terlebih dahulu ya. Preview, oh ini sudah benar misalkan seperti itu. Selanjutnya klik upload yang di sini ya. Jadi klik upload yang di sini ya. Jadi kalau misalkan nggak di-upload nanti nggak terkirim gitu kan, seperti itu. Jadi harus di-upload terlebih dahulu. Klik upload. Nah, tunggu sampai proses selesai ya. Kalau seperti ini masih proses upload ya. Nah, kemudian sambil menunggu ini Bapak Ibu bisa langsung upload KTP dan sebagainya ya. Ini sudah terupload nih. Kalau sudah tulisannya seperti ini ya, ada tulisan seperti ini, berarti sudah terupload. Selanjutnya KTP. Nah, sama ya. Kita upload juga, cari KTP-nya misalkan seperti ini. Ini KTP contohnya ya. KTP, NPWP. Nah, misalkan contoh ya, NPWP sampel. Nah, kemudian halaman foto buku rekening. Nah, ini masih proses upload ya. Tunggu sampai proses selesai. Nah, kalau kita cek dashboard ya, kita cek dulu dashboardnya. Ini masih menunggu proses upload. Ini sudah selesai. NPWP masih proses upload juga. Jadi tergantung dengan jaringan internet ya. Ini sudah berhasil.
Nah, ketika dicek dashboard di sini sudah kelengkapannya masih 6,67% ya. Jadi pastikan sampai lengkap semua 100%. Nah, di sini kelengkapan dokumen 5 dokumen yang harus diunggah. Ini kita baru unggah 3 dokumen nih ya. Jadi sudah dilengkapi semuanya, baru bisa diverifikasi. Nah, kita unggah dokumennya. Nah, kita lengkapi yang tadi pas foto, KTP, NPWP sudah terupload ya. Jadi kalau udah seperti ini Bapak Ibu ya, kalau misalkan di refresh nggak hilang gitu kan ya, di refresh misalkan login lagi kembali itu nggak hilang, itu artinya sudah terupload ya, sudah terkirim ya. Kemudian halaman pertama buku rekening kita ambil filenya, kita cari misalkan formatnya ini ya, contoh ya. Karena surat tugas juga sama, jadi boleh gambar, boleh PDF, ukurannya maksimal 20 mega ya. Misalkan kita cari filenya, kemudian di sini misalkan ini contohnya ya, contohnya ini tuh surat tugas ya, itu contohnya. Nah, ini contohnya surat tugas ya, ini. Kemudian klik upload lagi. Nah, tunggu sampai prosesnya selesai Bapak Ibu ya. Ini tinggal satu lagi yang belum kita upload, masih proses. Ini tulisannya proses ya. Oke, kemudian setelah berhasil seperti ini, artinya Bapak Ibu sudah melengkapi biodata, kemudian sudah mengunggah dokumen juga. Nah, ketika kita masuk ke dashboard di sini sudah 100% ya. Sudah 100% artinya sudah lengkap semua begitu ya, dokumen yang diminta. Begitu. Oke, sudah lengkap. Nah, selanjutnya proktor ini harus diverifikasi oleh madrasah ya, oleh admin madrasah. Tadi kalau misalkan sudah mengisi, sudah lengkap dokumen tapi belum diverifikasi, itu tidak terkirim ke pusat. Jadi tim admin pusat hanya menerima data yang sudah diverifikasi ya. Jadi sudah diisi oleh proktor ataupun pengawas ataupun peserta BIMTEK, kemudian diverifikasi oleh admin madrasah ya. Jadi yang verifikasi admin madrasah, bukan Kanwil ataupun Kankemenak. Nah, cara verifikasinya gimana? Cara verifikasinya Bapak Ibu silakan masuk ke menu pendaftaran proktor di sini ya. Nah, kemudian di sini statusnya berubah menjadi belum diverifikasi. Tadi kan awalnya statusnya itu data terkirim, proktor belum mengisi biodata. Nah, setelah proktor mengisi biodata, statusnya akan berubah menjadi belum diverifikasi seperti ini. Cara untuk verifikasinya Bapak Ibu ya, kita klik belum verifikasi. Sebelum kita verifikasi, kita cek ke dashboard terlebih dahulu. Nah, di dashboard di sini Bapak Ibu sudah pindah ya. Tadi awalnya di sini 1 orang, kemudian belum disetujui jadi 1 orang ya. Jadi kalau nantinya kalau sudah disetujui atau diverifikasi, nanti akan muncul di data tim AKMI dan akan terkirim ke pusat. Jadi tim admin madrasah wajib memverifikasi data proktor yang sudah melengkapi biodata. Kalau misalkan belum melengkapi berkas gimana? Itu nggak bisa diverifikasi ya. Jadi kalau misalkan ada masalah nggak bisa diverifikasi, artinya proktornya belum melengkapi dokumen-dokumen yang kami minta begitu. Oke, selanjutnya kita klik belum diverifikasi di sini ya. Seperti ini datanya, kemudian masuk ke menu verifikasi di sini. Nah, ini bisa lihat Bapak Ibu pas foto, KTP, kemudian nomor NPWP, halaman pertama buku rekening dan surat tugas atau SK. Ini data-data yang diupload tadi oleh proktor begitu ya. Selanjutnya ini kan belum diverifikasi statusnya ya. Nah, di sini tinggal Bapak Ibu pilih setujui atau tolak ya. Kalau ditolak nanti akan dikembalikan ke proktor untuk diperbaiki. Tapi kalau disetujui nanti akan pindah ke ini statusnya akan berubah menjadi terverifikasi begitu ya. Nanti juga akan masuk ke data tim AKMI bagian proktor. Nah, di sini sudah muncul, dan artinya kalau misalkan sudah muncul di menu data tim AKMI ini artinya sudah bisa verifikasi, sudah terkirim ke admin pusat. Oke, sama halnya dengan pendaftaran pengawas dan peserta BIMTEK juga langkahnya sama ya. Jadi tinggal didaftarkan, kemudian nanti akan terkirim notifikasi ke email, sama hal kayak yang tadi proktor, kemudian mengisi biodata, berkas dokumen, dan selanjutnya diverifikasi. Oke, mungkin cukup sekian yang tutorial untuk pengisian data tim AKMI ya, proktor madrasah, pengawas madrasah, dan peserta BIMTEK. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.